Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram di Mekah. Nah, masjid itu yang dikenal dengan Qiblatain di Madinah itu, masjid itu ada 2 pengimaman sekarang ya. Tasih wonten niku. Ketika Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, itu masih ada menghadapnya ke Palestina sana. Kemudian karena sholatnya itu diperintahkan menghadap Ka'bah, akhirnya berbalik arah menuju Masjidil Haram. Jadi ini bukan sesembahan. Kula jenengan nek mengawali sholat dengan niatnya juga tidak menyembah Ka'bah. Mustaqbilal kiblati, sholat yang kita lakukan itu menghadap kiblat sebagai keseragaman arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menghaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatannya, lebih-lebih berupa kenikmatan iman wal Islam. Shalawat salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, semoga bisa meluas sampai pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, lebih-lebih orang tua kita, pada hari kiamat dapat memperoleh syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita nerasaken ngaosipun menika dumugi bagian akhir dari surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 74 sampai dengan 89, halaman 495. Yang akan disampaikan pada pagi ini temanya satu, tentang balasan orang-orang kafir, bahwasannya mereka akan kekal di dalam neraka. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang watak karakter orang-orang kafir dan musyrik, bahwasannya mereka ingin membuat tipu daya. Yang ketiga, menjelaskan tentang konsep Tuhan menurut orang-orang musyrik. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad, kita orang-orang Islam, supaya menjauhi sifat orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ini 4 tema besar, mari kita pahami dengan memahami makna perkata terlebih dahulu. Tema yang pertama tentang keadaan orang-orang kafir, orang musyrik, mereka akan diberikan ancaman azab di neraka. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan kenikmatan dalam surga dengan segala sesuatunya. Nah, sekarang diterangkan tentang orang-orang yang kafir musyrik, balasannya seperti apa.
Innal mujrimina, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, fi azabi jahannam khalidun, fi azabi, dalam azab jahannam, neraka jahannam, khalidun, mereka kekal. Jadi ini orang yang berdosa karena tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah. Mereka ini diancam dengan neraka jahanam, merupakan neraka yang paling berat siksaannya. Khalidun, mereka disiksa di neraka itu dalam waktu yang tidak berbatas akhir. Khalidun. Maka ini mari jangan sampai kita, keluarga kita, anak turun kita menjadi orang-orang yang musyrik, menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ancamannya sangatlah berat, kekal di dalam neraka jahanam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. La yufattaru, tidak diringankan anhum dari mereka, wahum, dan mereka fihi, di dalamnya, di dalam neraka, mublisun, orang-orang yang berputus asa. Jadi siksa di dalam neraka pada umumnya setiap saat selalu bertambah berat. Hari ini sudah menyengsarakan, besok lebih berat lagi, besoknya lebih panas, lebih berat lagi. Jadi tidak ada keringanan dalam siksaan di neraka. Semakin waktu bertambah, semakin berat siksaan itu. Tidak ada istirahatnya, tidak bisa menghindar dari azab di dalam neraka. Ya. Ini yang menyebabkan wahum fihi mublisun, dan mereka penghuni neraka itu fihi, di dalamnya, mublisun, orang-orang yang berputus asa. Mau keluar dari neraka tidak bisa, menghindari siksaan tidak bisa, ya, menanggung derita siksaan di neraka pun mereka tidak menjadi kuat. Akhirnya mereka berputus asa. Putus asanya seperti apa? Nanti digambarkan pada ayat berikutnya. Wa ma dhalamnahum, dan tidaklah kami menganiaya mereka, walakin, tetapi, kanu, adalah mereka, humudz zalimun, mereka orang-orang yang aniaya. Jadi sebetulnya seseorang masuk neraka itu bukan penganiayaan dari Allah, akan tetapi itu disebabkan oleh mereka telah menganiaya dirinya sendiri. Allah telah menurunkan Rasul untuk membimbing mereka. Allah telah menurunkan kitab suci untuk menjadi pedoman mereka. Tapi semuanya mereka tolak. Dan ini, jadi semua yang diturunkan Allah berupa petunjuk ini ditolak. Sehingga bisa difahami bahwa masuknya mereka ke dalam neraka itu karena kesalahan mereka sendiri. Andai kata mereka mau menerima kebenaran, tentunya tidak akan mendapat azab di neraka. Jadi hal ini tidaklah salahnya Allah memasukkan mereka ke dalam neraka dengan azab yang berat. Mereka mendapatkan siksaan itu karena perbuatan mereka sendiri. Niki nggih. Wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Nah, niki keputus asaannya digambarkan seperti ini. Wa nadaw, dan mereka berseru, orang-orang yang masuk neraka berseru kepada siapa? Ya maliku, kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Wahai malaikat Malik, liyaqdi, hendaklah mengakhiri, alaina, atas kami, rabbuka, Tuhan kamu. Ya, jadi ini
keputusasaan orang-orang yang masuk di dalam neraka dengan segenap siksaannya, mereka menyeru kepada penjaga neraka, yaitu malaikat Malik, agar supaya memohonkan kepada Allah untuk diakhiri siksa seperti itu. Ya. Untuk mohon kepada Allah supaya mereka dibebaskan dari neraka itu. Bahkan ada di antaranya mereka ingin dimatikan saja, tidak lagi mendapat siksaan. Yaitu ungkapan-ungkapan keputusasaan penduduk neraka jahanam karena dahsyatnya neraka itu. Ya. Qala innakum makithun. Dia menjawab, malaikat Malik, innakum sesungguhnya kalian makithun, orang-orang yang tetap tinggal. Jadi tidak ada pengurangan sedikit pun dari siksaan di dalam neraka. Mereka akan menjadi kekal di tempat itu. Ini jawaban malaikat Malik. Ya. Mereka akan tinggal terus-menerus di neraka jahanam seperti yang pada ayat 74 tadi, ya. Fi adzabi jahannam khalidun, mereka akan kekal di neraka jahanam. Ini balasan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan sekali lagi ini tidaklah kesalahannya Allah mereka disiksa itu, tidak lain adalah karena perbuatan mereka sendiri. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Laqad ji'nakum, sesungguhnya kami datangkan kepada kalian bil haqqi dengan kebenaran. Walakinna, tetapi aktsarakum, kebanyakan kalian lil haqqi, pada kebenaran, karihun, benci. Jadi ini Allah sudah menurunkan kitab suci untuk menjadi pedoman. Allah telah mengutus Rasul-Nya untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar. Tapi semuanya itu dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang musyrik, ya, padahal sudah diberikan petunjuk itu. Mula kula jenengan dengan adanya Al-Qur'an yang diturunkan Allah, jangan sampai kita tidak menjadikannya sebagai pedoman. Mempelajari Al-Qur'an itu wajib, memahami, mengamalkan, mendakwahkan itu tugas kita semuanya. Jangan sampai seperti orang kafir, orang musyrik, telah diutus Allah, telah diturunkan Al-Qur'an, tapi mereka menolak kebenaran itu. Dan iki kangge kula panjenengan, kita kaum muslimin sudah menerima Al-Qur'an, cuma kadang belum diamalkan karena belum mengetahui isinya, kandungannya. Tapi anehnya belum mengetahui, tidak mau belajar. Nah ini hampir setara dengan orang-orang yang diberi petunjuk dan mereka tidak mau menerimanya. Untuk itu wajib bagi kita memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin terjemahnya, mungkin tafsirnya, mungkin dari para alim, para ustadz, kita untuk memahami Al-Quran itu harus. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengamalkan jika kita tidak memahaminya? Bagaimana mungkin kita akan paham kalau kita tidak mau mempelajarinya? Nah, untuk itu belajar Al-Quran ini wajib. Ya. Bahkan yang sudah tahu sekalipun untuk mengulang-ulang pengetahuan tentang Al-Quran ini sangat dibutuhkan. Dan ini nggih, jangan sampai kita di akhirat nanti ya diwelehke Gusti Allah. Dulu sudah kami turunkan ayat-ayat Al-Quran, kamu telah membacanya tapi tidak
mengamalkannya. Jangan sampai dituntut seperti itu. Nah, kula panjenengan harus belajar. Ewadene pun belajar kok dereng saged paham, itu persoalan lain. Karena belajar sudah kita penuhi, ya. Am abramu amran fa inna mubrimun. Am abramu, bahkan abramu mereka menetapkan amron suatu perkara, fa inna maka sesungguhnya kami mubrimun menetapkan. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir ingin membuat tipu daya. Jadi mereka tidak akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka akan mengelak, membuat tipu daya kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mangke dijawab ini ya. Sikap mereka seperti ini akan membuat tipu daya kepada ajaran Allah, dijawab nanti oleh Allah. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Am yahsabuna, ataukah mereka mengira anna, bahwa kami la nasma'u, tidak kami mendengar sirrahum, rahasia mereka, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka. Ayat ini turun didahului dengan sebuah peristiwa bahwa di sekitar Ka'bah itu ada kelambunya, ada kainnya. Ada 3 orang berada di kelambu itu. Yang satu bilang begini dari orang-orang musyrik, bagaimana pendapatmu, apakah pembicaraan kita didengar oleh Allah? Maka yang satu menjawab, ya, ada 3 orang, yang satu bertanya, nomor 2 menjawab, kalau pembicaraan kita itu jelas, suaranya keras, pasti didengar. Tapi kalau pembicaraan kita pelan, ya, berbisik, Allah tidak mendengarnya. Nah, itu orang nomor 2 menjawab begitu. Orang nomor 3, kalau Allah itu mendengar yang keras dari suara kita, tentunya akan mendengar pula suara yang kita bisikkan. Itu orang yang ketiga menjawab begitu. Sehingga turunlah ayat ini, ya, bahwa bisikan-bisikan mereka yang dirahasiakan ingin membuat tipu daya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kula jenengan kedah yakin niki nggih, teng pundi mawon kula panjenengan berbicara, bertutur kata, Allah mendengarnya. Bahkan yang terbesit dalam hati kita belum diucapkan sekalipun, Allah mendengar kata-kata itu. Nah niki nek ngeten kula dengan yakin, insya Allah kita akan terjaga dari pembicaraan yang tidak baik. Ya, karena Allah mendengar. Dimanapun kita berada, kita merasa dilihat oleh Allah. Baik di rumah, sendirian, banyak orang, kita senantiasa dilihat oleh Allah. Nek kula dengan yakin itu, insya Allah akan terjauh dari perbuatan-perbuatan buruk, dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena kita merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ya. Bala, sebenarnya warusuluna, dan utusan kami, ladaihim, di sisi mereka, yaktubun, mereka menulis atau mencatat. Ini jawaban Allah. Jangankan pembicaraan yang dibisikkan, ya, apapun yang mereka lakukan itu diketahui dan dicatat oleh utusan Allah berupa malaikat. Jadi Allah mengetahui rencana-rencana mereka. Ya. Ini disebutkan dalam surat Qaf ayat 17 dan 18. Ini menjelaskan tentang surat Az-Zukhruf ayat 80 ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali wa qa'id. Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika dua orang malaikat mencatat perbuatannya, ya, satu duduk di sebelah kanan malaikat ini dan lainnya sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah suatu ucapan yang diucapkan oleh mereka illa ladaihi raqibun atid, kecuali ucapan itu ditulis oleh malaikat raqib dan atid, malaikat penjaga di sebelah kanan dan kiri. Jadi ini tidak ada ucapan yang dibisikkan terkecuali itu pun akan ditulis oleh malaikat. Mula kula njenengan kedah hati-hati. Ternyata semua ucapan yang terlontar dari mulut ini ditulis oleh dua malaikat. Kalau ucapan itu baik, maka malaikat raqib akan menulisnya. Jika ucapan itu buruk, maka malaikat atid akan mencatatnya. Dan ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Segenap ucapan-ucapan kita dianalisa, akan diminta pertanggungjawaban. Nah niki ya. Lho kula panjenengan kita hati-hati jaga lisan. Karena lisan ini bisa menjerumuskan seseorang menuju kebinasaan. Ya. Dianjurkan kita menjaga lisan dari hal-hal yang buruk. Karena banyak orang tergelincir ke dalam neraka karena tidak menjaga lisannya. Rasulullah menyampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dari siksaan neraka itu disebabkan mampu menjaga lisan. Maka hati-hati ini ya. Berbicaralah yang baik, yang benar. Kalau tidak bisa melakukannya, maka diam itu adalah sikap yang bijaksana. Kul in kana lirrahmani walad. Niki sikape karaktere orang kafir, orang musyrik berikutnya. Ya, jadi tadi telah disebutkan bahwa sikap orang musyrik kafir ini menolak Al-Qur'an, menolak Rasul. Sikap mereka bagaimana? Ya, mereka juga ingin membuat tipu daya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sikap mereka bagaimana? Ya. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu punya anak. Ya, niki kul in kana lirrahmani walad. Kul katakanlah wahai Muhammad, ingkana jika ada lirrahmani bagi yang maha pemurah, bagi Allah, waladun seorang anak. Jika sekiranya Allah punya anak, fa'ana, ya, maka aku awalul abidin, pertama-tama orang yang menyembah. Niki Nabi Muhammad disuruh menyampaikan, seandainya Allah punya anak, seperti yang dianggapkan oleh orang kafir, orang musyrik, maka Nabi Muhammad itu orang pertama kali yang akan menyembah kepada anaknya Tuhan. Dan itu, tapi ternyata sepanjang sejarah Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu karena memang Allah atau Tuhan tidak memiliki anak. Jadi ini sudah menjadi watak orang-orang terdahulu yang ingkar kepada Allah. Orang Yahudi menganggap Uzair anaknya Tuhan. Uzair itu nabi yang hafal kitab Taurat, dianggap sebagai anaknya Tuhan menurut orang Yahudi. Berikutnya Bani Israel menganggap sebagian bahwasanya
Isa itu adalah putranya Tuhan. Kemudian orang kafir Quraisy menganggap bahwasannya malaikat-malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Dan ini, jadi sejak dulu sudah ada anggapan-anggapan seperti itu. Dan ini adalah watak karakternya orang musyrik, orang kafir. Seandainya benar itu terjadi, pasti Nabi Muhammad akan memberitahukan, akan menyembah kepada anaknya Tuhan. Ya. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Ini pembersihan dari sifat-sifat yang buruk tadi. Subhana, maha suci. Rabbis samawati wal ardi, Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Jadi Allah itu maha suci. Tidaklah Allah ini punya anak. Allah yang memelihara langit bumi memiliki sifat yang sempurna. Rabbil arsy amma yasifun. Dia pun sebagai pemelihara arsy, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah itu yang memelihara langit, bumi, arsy, semua yang ada, dan ini Allah maha suci, tidak memiliki anak. Ini pembersihan dari sifat atau sikap orang kafir, orang musyrik tentang anggapan bahwa Tuhan punya anak. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Fadharhum, maka biarkanlah mereka yakhudhu, mereka sesat. Niki nek dikandani mboten purun, diberi nasihat pun tidak menerima, biarkan mereka dengan keyakinannya seperti itu. Ya, biarkan mereka dalam kesesatan. Karena diberitahu tidak menerimanya. Wayal aku, dan mereka bermain-main. Hatta yulaku, sehingga mereka menemui yaumahum, hari mereka. Alladzi yu'adun, yang mereka dijanjikan. Jadi biar mereka dalam kesesatan kalau memang tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Nanti mereka akan menemui sendiri gimana hari akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, yaitu hari kiamat. Jadi kalau sudah kiamat tiba, nanti mereka baru tahu, baru menyadari tentang kesalahannya. Wa huwallazi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah. Ini dinyatakan selain Allah itu maha suci. Ini ditegaskan pula supaya keyakinan kita kepada Allah bertambah sempurna. Wa huwallazi, dan dia yang fis samawati, di langit, ilahun, sebagai Tuhan. Wa fil ardi, dan di bumi, ilahun, sebagai Tuhan. Wa huwal hakimul alim, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Di langit, di bumi, Tuhannya hanya Allah. Di alam semesta tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Itu prinsip yang wajib kita yakini. Ya. Jangan mengikuti prinsipnya orang musyrik. Mereka mengatakan Allah itu memang Tuhan, tapi selain Allah masih ada yang perlu disembah. Ada anak Tuhan, ya, yang perlu mereka sembah. Ada patung-patung sebagai wujud dari anak-anak Tuhan yang mereka sembah. Nah, ini kita harus bersih dari itu semua. Ya. Jadi kita harus bersih bahwasanya Tuhan di alam semesta hanya Allah saja yang maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, ini keyakinan yang benar. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini diperjelas lagi dari ketentuan itu. Wa tabaraka, dan maha
berkah, maha suci. Alladzi lahu mulkus samawati, dia yang memiliki kerajaan di langit wal ardi dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi Allah itu maha suci, yang menguasai, yang memiliki kerajaan langit bumi, serta ada di antara keduanya itu hanya Allah. Wa indahu ilmus sa'ah, dan di sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi kula njenengan kedah bersandar dengan akidah yang benar ini. Di langit, di bumi, di antara keduanya itu dalam penguasaan dan kepemilikan Allah. Allah pula yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya turja'un, kalian akan dikembalikan. Orang musyrik, orang kafir, orang beriman, semua kembali kepada Allah. Untuk dinilai Allah apakah tergolong orang-orang yang benar ataupun tergolong orang yang sesat. Nanti Allah yang akan menentukan di hari kiamat. Jadi ini ada 3 prinsip. Langit bumi seisinya milik Allah. Ya, niki prinsip yang pertama. Yang kedua, hari kiamat terjadi atas pengetahuan Allah. Itu pasti terjadi. Ya. Dan Allah yang tahu kapan terjadinya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya semua manusia akan kembali kepada Allah. Yang baik, yang buruk, yang beragama Islam maupun non-Muslim, kembali kepada Allah untuk ditentukan mana yang patut masuk surga, mana yang akan mendapat azab di neraka. Itu berdasarkan keimanan, amal soleh, berdasarkan rahmatnya Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kula njenengan harus menyadari ini, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Kita berjuang harus kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Andai kata ada dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Lah niku nggih. Tugas kula panjenengan niku berjuang untuk kembali kepada Allah dalam keadaan suci, diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Lah niku nggih. Wala yamlikul ladzina yata'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamliku, dan tidak memiliki, alladzina, sesembahan yang yada'una, mereka seru, min dunihi, dari selain dia, selain Allah, asyafa'ata, syafaat atau pertolongan, illa, kecuali man syahida, orang yang dia menyaksikan bil haqqi, dengan benar, wahum ya'lamun, dan mereka itu mereka mengetahui. Jadi tidak ada yang dapat menolong, memberi syafaat di akhirat nanti selain Allah. Jadi mboten wonten sesembahan orang kafir, orang musyrik tidak akan dapat memberi syafaat atau pertolongan. Tidak akan. Ya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolong yang menyembahnya. Ya. Bahkan nanti seperti ayat yang lalu disampaikan, mereka akan terjadi napa nika permusuhan. Ya. Ini surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi mereka nanti akan saling mendebat. Ya. Yang disembah bilang, kenapa engkau menyembahku? Aku tidak pernah menyuruh untuk menyembahku. Dan itu terjadi perdebatan. Antar mereka pun saling menyalahkan.
Ya. Maka sesembahan-sesembahan mereka di akhirat nanti tidak akan bisa memberi syafaat atau pertolongan. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang syahida dia menyaksikan bil haqqi dengan yang benar. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ada yang bisa memberikan syafaat. Siapa itu? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yu'fakun. Ya, akhirnya ya 17 bulan itu Rasulullah senantiasa memohon agar diberikan kiblat yang lebih tepat daripada ya, Palestina, Masjidil Aqsa. Akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram di Mekah. Nah, masjid itu yang dikenal dengan Qiblatain di Madinah itu, masjid itu ada 2 pengimaman sekarang ya. Tasih wonten niku. Ketika Rasulullah menghadap ke ya Baitul Maqdis, itu masih ada menghadapnya ke Palestina sana. Kemudian karena sholatnya itu diperintahkan menghadap Ka'bah, akhirnya berbalik arah menuju Masjidil Haram. Jadi ini bukan sesembahan. Kula jenengan nek mengawali sholat dengan niatnya juga tidak menyembah Ka'bah. Mustaqbilal kiblati, sholat yang kita lakukan itu menghadap kiblat sebagai keseragaman arah, bukan yang disembah. Dan itu beda. Mula niki Rasulullah ketika masuk di kota Mekah untuk menundukkan orang-orang kafir Quraisy saat itu terkenal dengan Fathul Makkah, Rasulullah ya membaca ayat surat Al-Fatah ayat 1 dan 2. Ini terkenal sekali. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya, inna fatahna, sesungguhnya kami telah membuka laka untukmu Rasulullah, fatham mubina, dengan keterbukaan yang nyata jelas. Liyaghfira lakallah, supaya Allah mengampuni dosamu, maka taqaddama min dambik, dari dosa yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, ma taqaddama yang akan datang, wa ma ta'akhkhar dan yang telah berlalu. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan nikmat atasmu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya. Jadi ini terbukanya kota Mekah itu luar biasa. Rasulullah membawa prajurit sejumlah 10.000. Rasulullah masuk di kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Ini sebuah contoh yang sangat mulia. Padahal Rasulullah dulu diancam, diusir, akan dibunuh, dicaci maki dan seterusnya. Maka kalau Rasulullah sebetulnya membalas kejahatan mereka dengan memeranginya, itu dianggap hal yang wajar. Tapi Rasul tidak demikian. Rasulullah melarang adanya pertumpahan darah. Ya. Bahkan dikisahkan saat itu, panglima perangnya mengatakan al-yaumu yaumul malhamah. Yaitu panglima perang saat itu Sa'ad bin Ubadah. Ini menyampaikan bahwa hari ini adalah hari untuk pembalasan, supaya orang Islam membalas kepada mereka yang telah menganiaya orang-orang Islam. Nah, kemudian Rasulullah tidak suka mendengar ungkapan itu.
Maka Sayyidina Ali diperintahkan untuk mengingatkannya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah sebagai panglima saat itu dicopot dari jabatan dan dia diganti oleh anaknya bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini yang punya pribadi lembut. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Rasulullah bersama sahabatnya bersedia memaafkan kesalahan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini luar biasa. Maka ini menjadi suatu kenangan yang bagus bagaimana Rasulullah menundukkan orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah dengan sikap yang sangat baik. Tidak ada satupun pertumpahan darah saat itu. Padahal dulunya Rasulullah diperlakukan secara tidak baik. Kemudian yang terakhir, ada 2 ayat pendek niki. Wakilihi ya Rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Dan perkataannya, ucapkannya, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna sesungguhnya haula'i mereka itu qaumun la yu'minun. Mereka itu kaum yang tidak beriman. Orang-orang musyrik niku walaupun percaya kepada Allah, tapi dia masih menyembah kepada berhala-berhala yang dia buat. Yang seperti itu mereka tergolong orang yang tidak beriman. Tergolong orang musyrik seperti itu. Ya. Fasfah anhum wa qul salam. Sikap kita sebagai orang beriman bagaimana? Fasfah, maka maafkanlah anhum dari mereka. Wa qul salam, dan katakanlah selamat sejahtera, selamat tinggal. Fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui. Jadi orang Islam, Rasulullah bersama para sahabatnya diperintahkan memaafkan kesalahan mereka yang tidak beriman ini. Ya, dan mereka nanti akan tahu bahwa mereka akan mendapatkan balasan. Maka tidak lama, 8 tahun kemudian setelah Rasulullah itu diusir dari kampung halamannya menuju Madinah, 8 tahun kemudian, maka mereka benar-benar mendapatkan kekalahan. Ya. Orang kafir tidak lagi punya daya kekuatan untuk menghadapi kaum muslimin. Akhirnya Mekah pun berada di bawah kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Mekah Madinah menjadi kota orang-orang yang beriman dan beragama Islam. Nah, ini satu bukti, ya. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan tahu tentang akibat perbuatannya sudah terbukti kekalahan mereka pada saat Rasulullah memasuki Mekah dengan 10.000 pasukan. Lah besok tenggene akhirat masih ada, ya, mereka akan tahu bahwa tipu daya yang mereka lakukan orang-orang musyrik ini akan diberikan balasan berupa azab di neraka jahanam. Niki nggih, niki alhamdulillah surat Az-Zukhruf sudah selesai, ya, khataman. Kemudian nanti akan berlanjut surat Ad-Dukhan. Ya, ini akan dimulai insyaallah minggu depan. Dan tanggal 10 bulan November yang akan datang, tanggal 10, di masjid ini akan dihadiri seorang ulama Al-Quran, pecinta Al-Quran dari Palestina. Tapi sudah bermukim di Indonesia, sudah mulai paham bahasa Indonesia walaupun belum sempurna. Itu nanti akan hadir di majelis ini, tapi sore hari karena pagi itu sudah dijadwal di masjid yang lain. Beliau akan menyampaikan tentang
kebersamaan kita umat Islam terhadap Al-Quran, keutamaan-keutamaannya. Dia seorang hafid, penghafal Al-Quran, dan juga seorang qori internasional. Jadi bacaannya bagus ya. Kemudian misinya apa? Di samping untuk menyemangati kita para jamaah untuk cinta kepada Al-Quran, nanti diharapkan kula jenengan saged infak sedekah kangge napa? Untuk membantu ya saudara-saudara kita yang belum ada kemampuan untuk belajar Al-Quran. Nanti akan dibelikan mushaf, dibagi kepada ya saudara kita yang masih perlu bantuan mushaf Al-Quran. Akan diberikan biaya untuk mengajarkan mereka yang belum mampu baca memahami Al-Quran. Jadi nanti monggo panjenengan kula mulai untuk menyisihkan uangnya untuk infak agar supaya dakwah Al-Quran ini bisa meluas dan pahalanya bagi kita sangat besar kalau kita mendukung kegiatan tersebut. Karena Al-Quran ini menjadi dikenal oleh saudara-saudara kita yang masih ya belum memiliki kesempatan untuk belajar Al-Quran. Ngoten nggih, tanggal 10 bulan November hari Ahad sore ya. Sorenya itu setelah sholat asar persis sekitar jam 3 memberikan jadwal itu. Mangke badhe kula damelke undangan dan juga mungkin MMT untuk memberitahu pada masyarakat.